Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita selalu berharap dan berdoa agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu diarahkan, selalu ditempatkan di jalan yang Allah ridai. Sebagaimana doa kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah di jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridai, bukan jalan orang-orang yang sesat yang Engkau murkai. Itu doa kita, munajat kita yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Maka oleh karena itu, kesungguhan kita agar diri kita ini dan keluarga-keluarga kita selalu diarahkan agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ketika kita insyaallah bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kehidupan kita akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita insyaallah akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa melakukan kebaikan, amalan saleh, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik buat kita. Bukan cuma itu saja, Allah pun akan memberikan ganjaran, balasan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita menginginkan diri kita ini selalu baik, baik di mata Allah dan juga baik di hadapan sesama manusia, baik dalam lingkungan kita, maka yang paling utama sekali lagi, bagaimana kita selalu berusaha istiqamah untuk menjalankan perintah Allah dan juga mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Karena yakinlah, ketika kita selalu berusaha mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, maka insyaallah kita semua akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenyataannya masih banyak di antara kita, mungkin keluarga kita sendiri, yang masih jauh dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih terkadang maaf, mudah-mudahnya tidak melaksanakan perintah Allah. Salat terutama, terkadang kita masih mudah-mudahnya meninggalkan ini. Padahal kita tahu yang namanya salat ini merupakan kewajiban buat kita. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini merupakan tugas buat kita. Wajib harus selalu kita lakukan. Jangan sampai yang namanya salat ini kita tinggalkan begitu saja. Kita anggap biasa-biasa saja ketika kita tidak menjalankan perintah Allah salat ini tadi. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan kepada kita. Yang pertama kali ditanya nanti ketika kita menghadap Allah, bukan berapa banyak harta kita, akan tetapi yang ditanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salatmu di dunia? Ketika kita belum bisa menjaga salat kita, maka na'udzubillah, bagaimana kita sanggup mempertanggungjawabkan kelalaian kita tatkala Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini. Maka oleh karena itu, sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selagi Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, selagi Allah masih memberikan banyak waktu kepada kita, selagi Allah masih memberikan kesehatan yang kuat fisiknya kepada kita, yuk mari kita sama-sama sebagai wujud terima kasih kita paling tidak kepada Allah, kita menjalankan tugas kita, kewajiban kita. Karena kita takut
tatkala kita tidak bisa menjaga amanah dari Allah, tatkala kita tidak bisa melaksanakan menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak bisa mempergunakan nikmat Allah untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya dunia ini itu bukanlah kehidupan yang abadi. Dunia ini merupakan tempat singgah kita sebentar. Akan tetapi yang sesaat, yang sebentar ini amat sangat menentukan bagaimana kita nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nanti tatkala kita dimasukkan ke dalam liang lahat kubur. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan dua fasilitas buat kita tatkala kita kembali kepada Allah. Di kubur Allah hanya memberikan nikmat kubur ataukah siksa kubur. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita menghadap Allah, Allah hanya menyiapkan dua tempat buat kita, syurga dan neraka. Pilihan buat kita, mau kemana kita nanti? Apakah kita menginginkan nanti tatkala kita dikubur memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah malah sebaliknya? Kalau kita ditanya, tentu kita semua menginginkan kebahagiaan, kenikmatan di kubur kita nanti. Maka oleh karena itu saat ini alhamdulillah kita yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah keistiqomahan dalam kita melaksanakan perintah Allah. Jangan lupa kita pun harus selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita yang masih lalai dari perintah Allah karena kesibukan dunianya. Kita tetap harus selalu mendoakan agar semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah bisa bersama-sama kita nanti menerima kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bisa mensyukuri nikmatku, kata Allah, mempergunakan syukur di sini dalam artian bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita banyak mendekatkan diri kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, maka insyaallah nikmatnya akan ditambah. Tapi sebaliknya ketika kita lalai dari perintah Allah, kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah. Salat kami katakan di awal, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ketika kita tidak bisa mempergunakan nikmat Allah, maka kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kayu bakar api neraka. Sebagaimana kami bacakan pada muqaddimah di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am
bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na, sungguh aku jadikan neraka jahanam itu isinya minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang diberikan hati oleh Allah, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak diarahkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu zikrullah. Padahal hati ini penting sekali, karena semua aktivitas kita, perbuatan kita yang kita lakukan itu ditentukan dari hati kita. Ketika hati kita selalu diisi dengan zikrullah, ingat kepada Allah, maka insya Allah kita akan selalu dijaga oleh Allah. Hati kita akan memberikan timbangan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan, meninggalkan perintah Allah, maka insya Allah hati ini akan berperan penting. Jangan kau lakukan maksiat itu, jangan kau tinggalkan perintah Allah, jangan. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, besar kecil. Kalau kita melakukan keburukan, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Takut kita. Maka oleh karena itu mari selalu kita isi hati kita dengan banyak zikrullah, mengingat Allah, baik itu dengan lisan kita dan dengan perbuatan kita, dengan sholat kita. Kita jaga. Karena ketika hati ini kita jaga, maka insya Allah kita akan terarah dan tidak akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang menjadi penghuni neraka Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita juga diberikan dua mata oleh Allah, bisa melihat subhanallah bagaimana keagungan Allah, ciptaan Allah. Dengan mata ini kita melihat, dan kita berharap dengan mata ini bisa lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Jangan malah dengan mata ini menjadikan kita bermaksiat kepada Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Yang terakhir, kita pun diberikan dua telinga. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya apa yang kita lakukan salah, yuk cepat berubah, yuk kita cepat memperbaiki. Karena masih ada orang yang sayang dengan kita, sehingga mau memberikan nasihat kepada kita, mau memberitahukan kepada kita, dia sayang dengan kita. Karena mereka tidak ingin kita nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah, makanya kita diberitahu. Dan ketika kita diberitahu bahwasanya apa yang kita lakukan salah, yuk kita kembali kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah kita biasa-biasa baik. Na'udzubillah. Ngeri kita Pak, ketika kita diingatkan kita biasa-biasa baik, bahkan tidak ada lagi yang mengingatkan kita. Itu berarti bisa jadi Allah tidak sayang dengan kita sudah. Kenapa? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah diamkan kita dalam kesesatan. Na'udzubillah. Tidak ada yang negur kita dengan kesalahan kita. Jangan kita bangga yang seperti ini Pak. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi Allah tidak sayang dengan kita, karena tidak ada yang mengingatkan kita, sehingga kita didiamkan oleh Allah dalam kesesatan. Akhirnya ketika banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka pasti Allah akan menempatkan kita di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini yuk mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama, jikalau kita merasa saat ini kita masih jauh dari Allah,
Yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita merasa saat ini masih sedikit sekali kebaikan yang kita lakukan, mari kita sama-sama memperbaiki itu semua. Kalau saat ini masih banyak ego yang kita utamakan, merasa aku paling hebat, aku paling kuat, aku paling pintar, yuk cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah dengan kita selalu memuhasabah diri kita, melihat ke dalam diri kita bagaimana kita, dan kita berusaha sekali lagi. Ketika kita merasa banyak kekurangan, yuk kita cepat memperbaiki diri selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi. Semoga insyaallah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemantapan dalam keimanan kita, kemantapan hati kita, sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء
والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن